Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anissa. Orang-orang mengenal saya dengan nama Anca. Saya memiliki NIM dengan nomor 2020 05 10 418. Saya dari program studi hubungan internasional kelas internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai peluang dan tantangan Indonesia sebagai Presiden G20. Sebelum kita bahas ke peluang dan tantangan Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu G20. G20 atau yang biasa dikenal dengan G20 adalah sebuah forum kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang mewakili lebih dari 60% populasi dunia, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama setahun penuh, mulai dari Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022. Indonesia terpilih sebagai Presiden G20 karena posisinya sebagai negara dengan PDB ke-16 di dunia, sejajar dengan China dan India dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai Presiden G20, Indonesia membawakan 6 agenda prioritas, termasuk exit strategy untuk mendukung pemulihan ekonomi yang adil, pembahasan scaring effort untuk pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Indonesia sendiri menjadi Presiden G20 dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai negara presidensi berjalan, Indonesia bekerja sama dengan Italia sebagai presidensi sebelumnya dan India sebagai presidensi berikutnya. Presiden Joko Widodo menekankan tema besar presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu Recover Together, Recover Stronger, yang mengajak seluruh negara untuk bekerja sama dalam pemulihan ekonomi global. Indonesia juga fokus pada 3 agenda prioritas nasional. Yang pertama, arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai peluang dan tantangan Indonesia sebagai presidensi G20. Indonesia sebagai tuan rumah Presiden G20 menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang signifikan dalam menjalankan peran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan opini yang ada, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Peluang yang pertama yaitu terkait ideologi negara. Menjadi Presiden G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi dalam memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Maksud dari pemulihan ekonomi adalah dengan kehadiran ribuan delegasi asing di acara Presiden G20 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan peningkatan konsumsi domestik dan PDB. Yang ketiga yaitu transisi energi, yaitu Indonesia menggunakan presidensi G20 untuk menunjukkan kepemimpinan dalam transisi energi dengan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan lokal. Selain peluang, terdapat tantangannya. Yang pertama adalah struktur ekonomi, yaitu tantangan internal bagi Indonesia termasuk struktur ekonomi yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang kedua adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu tantangan eksternal meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dapat mempengaruhi Indonesia sebagai anggota G20. Tantangan yang terakhir yaitu kepentingan ekonomi domestik. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat membawa kepentingan ekonomi domestik ke dalam agenda G20 dengan menunjukkan tantangan diplomasi ekonomi yang harus dihadapi. Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat peran globalnya melalui presidensi G20, namun juga dihadapkan pada tantangan kompleks baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan strategi politik luar negeri yang berbasis kepentingan nasional dan fokus pada pemulihan ekonomi serta transisi energi, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi positif dari keanggotaannya dalam G20. Indonesia sendiri memiliki peluang besar sebagai presiden G20 pada tahun 2022. Peluang ini termasuk meningkatkan peran UMKM, mendorong pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendorong peningkatan konsumsi domestik, dan mendorong optimalisasi peran UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Indonesia juga akan menggandeng dengan negara-negara lain dalam forum G20 untuk mendukung pemulihan ekonomi global. Selain tantangan-tantangan yang sudah disebutkan, terdapat beberapa tantangan lainnya yang Indonesia hadapi selama Indonesia memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Ya, seperti yang pertama mempercepat pemulihan ekonomi dunia, termasuk meningkatnya kebutuhan pendanaan bagi negara berkembang, ancaman inflasi, dan kenaikan suku bunga. Tantangan yang kedua yaitu menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19, krisis demi krisis, rivalitas internasional, dan dampak berbagai krisis terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan. Yang ketiga, mengusung tiga isu strategis, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Yang keempat, menghadapi tantangan luas seperti ancaman resesi ekonomi di tahun 2023, dan yang terakhir, mengatasi hambatan seperti keberagaman budaya dan percaya diri bangsa Indonesia. Berikut adalah pemaparan materi mengenai peluang dan tantangan Indonesia sebagai Presiden G20 yang sudah eh, dipegang perannya oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.